Episode 6. Han sudah kembali ke ruangannya. Dia duduk sambil termenung, memikirkan siapa pengganti Lila. Dia sudah menuliskan beberapa nama di kertas, tapi satu persatu nama itu dicoret. Karena merasa posisi mereka saat ini masih terlalu riskan untuk digantikan orang lain. Akhirnya dia meraih HP yang ada di atas meja. Berikan 3 nama yang kau rekomendasikan untuk menggantikanmu menjaga Nona. Kirim datanya ke email. Sepertinya Han mencari sedikit jalan pintas melalui Lila. Baiklah. Kita tunggu apa yang bisa kau berikan. Beralih ke bulan madu 51%. Lagi-lagi Han terlihat gusar memikirkan seberapa signifikannya 1% itu di mata Daniyah. Hingga ketukan pintu kaca membuatnya menoleh. Seorang staf sekretaris sudah berdiri di luar pintu. Saat Han sudah menggerakkan tangannya memberi isyarat masuk, staf itu membuka pintu perlahan. "Kenapa?" katanya tanpa berpaling dari kertas di atas meja. Dia baru saja menuliskan beberapa tempat yang bisa jadi destinasi bulan madu. Tempat yang sekiranya populer di negara ini. "Maaf Tuan. Tuan Haryawan meminta untuk bertemu dengan Tuan Saga." Staf sekretaris berada di situasi yang sangat tidak menyenangkan. Di satu sisi tamu laki-laki itu belum membuat janji. Tapi di lain pihak, dia adalah paman dari Presdir Antarna sendiri. Membuatnya mau tidak mau harus mengetuk pintu kaca di depannya ini, di mana dia sudah menoleh dan meletakkan pena di tangannya ketika nama Haryawan disebutkan. Berusaha menerka-nerka apa yang diinginkan laki-laki itu. Sedang menunggu di ruang tunggu. Menjawab cepat. "Baiklah, sajikan teh untuknya. Aku akan menemui Tuan Saga." "Baik Tuan." Stafnya sudah berbalik dan memegang handle pintu. Langkahnya terhenti ketika Han kembali bicara. "Tunggu." Gadis itu berbalik, mulai terlihat khawatir dan menduga-duga apa yang diinginkan laki-laki di depannya ini. Dia masih terlihat menatap kertas di depannya. "Kau sudah menikah kan?" "Iya Tuan, saya sudah menikah." Ada apa ini? Kenapa dia bertanya hal pribadi begini? "Tuhan, apa salahku? Apa aku kelamaan mengambil cuti? Tapi kenapa baru menanyakannya sekarang? Kau pergi kemana waktu bulan madu?" Walaupun masih tidak mengerti, tapi yang dipahami, dia harus menjawab dengan cepat. "Saya pergi ke negara XX." Negara yang konon jadi negara paling romantis dan cocok untuk berbulan madu itu ya. Memang kebanyakan orang akan memilih pergi ke luar negeri. Tapi Nona memilih ingin pergi ke dalam negeri saja. "Apa yang kau lakukan saat bulan madu?" Sekali lagi pertanyaan aneh keluar. Han tidak melihat sebingung apa wajah staf sekretarisnya sekarang. Karena dia malah memegang HP-nya. Sedang berkutat dengan mesin pencarian dengan kata kunci bulan madu. "Kami jalan-jalan dan belanja Tuan." Selebihnya, tidak melanjutkan kalimatnya. Bingung sendiri, apa benar dia harus menjawab dengan jujur? "Apa?" Stafnya terkejut karena ternyata sekretaris Han masih menunggu jawabannya. "Selebihnya kami menghabiskan waktu di dalam kamar." Entah kenapa jawabannya membuat dirinya malu sendiri. Wajahnya hampir memerah karena bingung bercampur rasa malu. Lebih-lebih ketika sekali lagi mendengar pertanyaan sekretaris Han. "Apa yang kamu lakukan di dalam kamar?" Saat beberapa saat tidak mendengar jawaban. Akhirnya dia meletakkan HP-nya dan menoleh. Jawab terkejut sendiri ketika melihat wajah staf sekretarisnya. Dan lebih terkejut lagi ketika dia mulai mencerna pertanyaan terakhirnya. "Sial, kenapa aku masih bertanya apa yang mereka lakukan?"
kenapa masih di sini? Pergilah. Sajikan teh untuk Tuan Haryawan. Nada suara tegas Han, seperti menyalahkan. Padahal jelas-jelas dia yang menahan stafnya tadi. Baik Tuan. Kenapa aku yang malu? Seharusnya dia kan yang malu menanyakan hal begituan. Staf sekretaris itu menggerutu sendiri. Apalagi ketika wajah datar sekretaris Han tidak berubah sampai akhir tadi. Cih, mengutuki pertanyaan yang dia lontarkan. Aku kan tidak sepolos itu sampai bertanya apa yang dilakukan pengantin baru di dalam kamar. Sial, Han memukul meja beberapa kali. Menghukum kebodohannya sendiri, dia menyingkirkan kertas-kertas di atas meja. Meremasnya menjadi bola bulat lalu melemparkannya di tempat sampah. Kita sudahi dulu bulan madu 1% itu. Sekarang kenapa Tuan Haryawan datang kemari? Tidak mungkin dia hanya ingin memohon supaya bisa kembali ke ibu kota. Dia mengenal Tuan Saga sama baiknya denganku. Memohon pun akan sia-sia. Suasana hati sekretaris Han benar-benar sangat buruk saat dia meninggalkan ruangannya. Bahkan saat keluar dari ruangan Presdir Antarna dia juga masih memasang wajah yang sama. Bahkan saat melihat staf yang tadi dia tanyai tentang pertanyaan memalukan tentang bulan madu. Dia bahkan tidak memberikan reaksi apa-apa. Walaupun terlihat stafnya masih merasa malu. Han mengusir staf sekretarisnya yang mengikutinya sampai ke ruang tunggu. Sementara laki-laki yang sedang duduk itu berdiri saat melihat pintu terbuka. Terlihat gurat kecewa di matanya. Karena hanya melihat Han seorang diri, tidak ada yang muncul di belakangnya sampai dia menutup pintu. Tuan muda menitipkan salam untuk Anda Tuan. Han menundukkan kepalanya sopan. Dia bisa melihat senyum kecewa. Laki-laki di hadapannya. Apa Saga tidak mau bertemu dengan pamannya sendiri, duduk lagi di sofa. Dengan membawa perasaan kecewa yang tidak bisa dia tutupi baik dari raut wajah ataupun nada suaranya. Dia meraih cangkir tehnya lagi, menghabiskan isinya. Anda pasti paham, kalau Tuan muda tidak seperti itu Tuan. Apa Anda mau minum lagi? Staf saya akan mengambilkan teh lagi. Haryawan memaksakan tersenyum. Tidak usah, Anda bisa menyampaikan apapun kepada saya. Saya akan menyampaikan secara langsung kepada Tuan muda. Menunggu reaksi Haryawan, sekaligus berusaha menemukan niatan apa yang membawa laki-laki ini datang dari luar kota kemari. Haryawan adalah kakak kandung ibu dari Saga Rahardian. Dia pria penuh wibawa yang cukup dekat dengan Saga. Hubungan mereka terbilang cukup baik. Sampai setahun lalu, karena keserakahan dirinya dia membuat kesalahan fatal yang sangat merugikan. Bukan hanya bagi perusahaannya, tapi berdampak jauh lebih buruk dari itu. Sampai menimbulkan korban jiwa. Cukup lama Han membereskan masalah dan kekacauan yang dibuat laki-laki di hadapannya ini. Dan akhirnya Tuan Saga memutuskan memberikan kesempatan perusahaannya untuk tetap berjalan dengan beberapa syarat. Bisa dibilang sebagai hukuman. Bukankah 1 tahun sudah cukup? Haryawan memulai pembicaraannya. Selama 1 tahun ini perusahaanku tidak pernah melakukan kesalahan sekecil apapun dalam proyek-proyek yang kami bangun. Meyakinkan. Dia mengambil tas yang dia letakkan di bawah dekat dengan kakinya. Lihatlah, ini bukti kami bekerja dengan sangat baik selama setahun ini. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan dokumen-dokumen. Bukan perkara 1 tahun atau 2 tahun. Han menghentikan tangan Haryawan yang ingin mengeluarkan semua isi tas. Tuan Saga ingin perusahaan Anda menyelesaikan 50 proyek kecil.
daerah yang tidak melibatkan nyawa manusia. Kalau Anda sudah menyelesaikan itu, Anda bisa kembali ke ibu kota lagi, Tuan. Han mengulang pesan yang diucapkan Saga di ruangannya tadi. Dia benar-benar tidak berubah ya. Masih sangat idealis dan keras kepala. Berdecak, sekaligus tersenyum tipis. Kecuali berhubungan dengan kehidupan pribadinya. Aku menonton acaranya waktu itu. Han mengernyit mendengarnya. Dia mulai menerka arah pembicaraan laki-laki di hadapannya ini. Kedatangannya dengan membawa tas berisi proyek kesuksesan perusahaannya hanyalah alasan. Ada misi terselubung yang coba ia lakukan. Apa ini berhubungan dengan Nona Daniyah? Tuan Han, dari semua orang, aku tahu hanya kamu yang paling tahu bagaimana dan apa yang dipikirkan Saga. Apa menurutmu Saga benar-benar menyukai istrinya? Seperti yang dia katakan Liv di stasiun TV waktu itu. Sepertinya apa yang diduga Han benar adanya. Apa nyonya yang meminta Anda kemari? Wajah Hardiawan terlihat cukup terkejut karena bisa dengan mudahnya Han menebak. Dia berusaha menutupi reaksi spontanitas dengan tertawa. Lalu menepuk tas yang ada di depannya. Tidak, aku datang untuk memohon kepada Saga supaya bisa kembali ke ibu kota. Kalau seperti itu kenapa Anda malah penasaran dengan kehidupan pribadi Tuan Muda? Tuan, berhentilah. Tuan Muda tidak pernah membenci Anda secara pribadi. Dia masih menghormati Anda sebagai paman yang memang pantas untuk dihormati. Saya harap Anda tidak membuat penilaian Tuan Muda terhadap Anda salah selama ini. Apa maksudmu? Berhentilah sampai di sini. Apapun yang Nyonya rencanakan sudah gagal. Tuan Muda mencintai Nona Daniyah. Dan saya akan menjaganya dengan nyawa saya. Menjaga hubungan mereka. Sorot mata Han yang serius membuat Haryawan menurunkan tangannya. Haryawan tahu, laki-laki di hadapannya ini bisa melakukan apapun untuk Saga.